Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa anggota inti Royal Family Inhumans. Di balik kejayaan bangsa Inhuman, berdiri Royal Family of Attilan, keluarga kerajaan yang menjadi pusat kekuatan dan takdir seluruh bangsa mereka. Setiap anggotanya membawa kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan beban kekuasaan. Dari Black Bolt yang memimpin dengan diamnya, hingga Medusa, sang ratu yang anggun dan tegas. Keluarga ini mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Sebagai raja dari bangsa Inhumans, Black Bolt atau Blackadder Boltagon adalah sosok pemimpin yang agung, bijaksana, dan juga sangat berbahaya. Dia pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four volume 1 issue 45 pada tahun 1965, karya Stan Lee dan Jack Kirby. Sejak awal, Black Bolt telah digambarkan sebagai simbol kekuatan tertinggi dan pengendalian diri yang mutlak. Dibesarkan di kota rahasia Attilan, Black Bolt menjalani masa kecil yang berat di bawah pengawasan ketat Genetic Council yang memantau efek terigenesis terhadap dirinya. Ketika kekuatannya mulai muncul, para ilmuwan Inhuman segera menyadari bahwa hanya satu kata darinya dapat menghancurkan seluruh struktur kota. Kekuatan utama Black Bolt terletak pada suara ultrasoniknya. Setiap bisikan, bahkan hembusan nafas, mampu memicu gelombang kehancuran luar biasa. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara energi elektron yang dia hasilkan secara biologis dan pita suaranya. Untuk mencegah bencana, Black Bolt dilatih bertahun-tahun untuk mengendalikan emosi dan menghindari berbicara sama sekali. Dia menggunakan bahasa isyarat khusus untuk berkomunikasi, yang hanya dipahami oleh keluarga dan penasehat dekatnya. Diamnya Black Bolt bukan kelemahan, tetapi simbol kekuatan mental dan disiplin yang luar biasa. Selain kemampuan suaranya, Black Bolt juga memiliki daya fisik superhuman, kecepatan, refleks, serta daya tahan luar biasa. Dia mampu terbang dengan mengubah arah aliran energi elektron di sekitarnya, bahkan dapat memanipulasi energi itu menjadi ledakan destruktif. Kekuatan ini menjadikannya salah satu makhluk paling kuat di seluruh Marvel Universe. Dalam beberapa cerita, ledakan penuhnya mampu menandingi kekuatan nuklir dan bahkan mempengaruhi orbit planet. Namun di balik kekuatannya, Black Bolt adalah sosok tragis. Dia seringkali harus membuat keputusan berat demi keselamatan bangsanya, termasuk mengasingkan dirinya, memusnahkan sebagian besar Inhumans, atau mengorbankan kebahagiaannya bersama Medusa, istrinya sendiri. Konflik batin antara rasa tanggung jawab dan kemanusiaannya menjadi bagian paling menarik dari karakternya. Dalam dunia komik, Black Bolt bukan sekedar raja. Dia adalah simbol dari penderitaan seorang pemimpin yang tidak bisa bersuara. Sosok yang memikul beban seluruh bangsa di pundaknya tanpa bisa mengungkapkan sepatah kata pun. Itulah yang membuat Black Bolt menjadi salah satu karakter paling kompleks dan dihormati di jagat Marvel. Sebagai Ratu Attilan dan istri dari Black Bolt, Medusa memiliki peranan sentral dalam menjaga kestabilan kerajaan Inhumans. Pertama kali muncul di Fantastic Four volume 1 issue 36 tahun 1965. Medusa digambarkan sebagai wanita kuat dengan karisma tinggi dan kecerdasan politik yang tajam. Lahir dari keluarga bangsawan Amakwelin, dia tumbuh di lingkungan istana dan menjadi bagian dari dewan kerajaan sejak muda. Sejak kecil, Medusa dikenal karena keanggunannya. Namun setelah menjalani proses terigenesis, dia mendapatkan kemampuan yang luar biasa dan juga unik. Kekuatan utama Medusa terletak pada rambutnya. Setiap helai rambutnya memiliki kekuatan dan ketahanan setara dengan baja, serta dapat digerakkan seperti anggota tubuh tambahan. Dia bisa menggunakan rambutnya untuk menyerang musuh, mengangkat benda berat,
melindungi dirinya, atau bahkan melakukan tugas-tugas halus dengan presisi tinggi. Dalam banyak kisah, rambut Medusa menjadi simbol kecantikan sekaligus kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namun, kekuatan bukanlah satu-satunya aspek yang membuat Medusa luar biasa. Dia adalah penasehat, diplomat, dan jembatan komunikasi bagi Black Bolt. Karena suaminya tidak dapat berbicara, Medusa seringkali menjadi juru bicara resmi kerajaan. Dia memahami bahasa isyarat Black Bolt dengan sempurna dan sering menerjemahkan kebijakan atau perintahnya ke seluruh bangsa Inhuman. Dalam hal ini, perannya tidak kalah penting dibandingkan sang raja sendiri. Sebagai pemimpin, Medusa dikenal tegas dan penuh empati. Dia sering mengambil keputusan berani untuk melindungi rakyatnya, bahkan jika itu berarti menentang keputusan Black Bolt. Dalam berbagai arc komik seperti Inhumanity dan War of Kings, Medusa memperlihatkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, menjadikannya bukan hanya pendamping raja, tetapi juga ratu sejati yang dapat berdiri di atas kaki sendiri. Medusa melambangkan keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang, antara otoritas dan kelembutan. Dalam dunia Marvel, dia adalah contoh nyata dari pemimpin wanita yang tidak sekedar mengikuti, tetapi juga mengarahkan sejarah bangsanya. Karnak adalah filsuf, seniman bela diri sekaligus taktisian brilian dari Royal Family Inhumans. Tidak seperti kebanyakan Inhuman lain, Karnak tidak pernah menjalani proses sterigenesis karena orang tuanya khawatir efeknya bisa berbahaya. Namun keputusan itu justru membuat Karnak berkembang menjadi sosok luar biasa lewat latihan keras dan disiplin mental ekstrim. Dia mempelajari seni bela diri kuno, filsafat, dan meditasi hingga mampu mengasah tubuh serta pikirannya ke tingkat sempurna. Kekuatan utama Karnak bukan berasal dari mutasi, melainkan dari kemampuan analisisnya yang superhuman. Dia bisa melihat titik lemah dari segala hal, baik itu struktur fisik, ide, strategi, atau bahkan keyakinan seseorang. Dengan satu sentuhan atau serangan tepat, Karnak dapat menghancurkan objek besar, menjatuhkan musuh yang jauh lebih kuat, atau membongkar strategi politik musuh hanya dengan logika tajamnya. Dalam pertarungan, kemampuannya ini membuatnya nyaris tak terkalahkan. Dalam komik, Karnak sering menjadi suara rasional di antara keluarga kerajaan. Dia tidak berbicara sembarangan, namun setiap kata yang dia ucapkan penuh makna dan perenungan. Filosofinya banyak berakar pada pemahaman tentang kesempurnaan dan ketidaksempurnaan alam semesta. Karnak melihat dunia sebagai sesuatu yang rapuh, dan tugasnya adalah memahami titik rapuh itu, baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Meski sering tampil dingin dan kaku, Karnak memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Dia sangat menghormati Black Bolt dan berperan penting dalam menasehati sang raja di masa-masa krisis. Dalam beberapa seri komik modern seperti Karnak tahun 2015, karya Warren Ellis, sisi filosofis dan gelap karakternya dieksplorasi lebih dalam, menjadikannya sosok yang kompleks, setara dengan para pemikir besar di Marvel Universe. Karnak adalah gambaran dari kesempurnaan manusia yang ditempa, bukan diciptakan. Dia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari mutasi atau kekuasaan, melainkan dari pemahaman mendalam akan kelemahan dunia itu sendiri. Sebagai panglima militer dan penjaga istana Attilan, Gorgon Pendragon adalah simbol kekuatan brutal dalam Royal Family. Dia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Black Bolt. Setelah melalui Terrigenesis, Gorgon mendapatkan kaki berkuku keras seperti kuda, yang memberinya kekuatan untuk menciptakan gelombang kejut destruktif hanya dengan menghentakkan kakinya ke tanah.
satu hentakan bisa merobohkan bangunan besar atau menggetarkan bumi di sekitarnya. Gorgon adalah sosok yang gagah namun keras kepala. Dia sering bertindak berdasarkan naluri militer dan emosi, berlawanan dengan pendekatan rasional Karnak. Namun, justru keseimbangan antara keduanya inilah yang membuat Royal Family tetap solid. Dalam banyak cerita, Gorgon adalah penjaga garis depan yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keluarga kerajaan dan rakyat Attilan. Selain kekuatan fisiknya, Gorgon juga memiliki insting taktis dan kemampuan kepemimpinan medan perang yang luar biasa. Dia telah memimpin pasukan Inhuman dalam banyak pertempuran, termasuk konflik melawan manusia, Skrull, Kree, hingga perang antar galaksi. Dia tidak hanya petarung, tetapi juga seorang komandan yang disegani bahkan oleh musuh-musuhnya. Namun di balik sifat kerasnya, Gorgon memiliki sisi manusiawi yang mendalam. Dia sering merasa terbebani oleh tanggung jawabnya sebagai pelindung bangsa dan berjuang untuk menyeimbangkan kehormatan dengan belas kasih. Dalam beberapa kisah, dia bahkan mempertanyakan keputusan kerajaan sendiri. Bukti bahwa meski kasar, hatinya tetap setia kepada kebenaran. Gorgon melambangkan kekuatan tanpa pamrih dan keberanian tanpa batas. Dia bukan hanya otot dari keluarga kerajaan, tetapi juga tembok pertahanan terakhir yang menjaga kehormatan Inhumans tetap tegak. Sebagai adik dari Medusa, Crystal Amaquelin adalah salah satu anggota Royal Family yang paling dicintai oleh rakyat Inhuman. Lahir dari keluarga bangsawan Amaquelin, Crystal tumbuh dengan semangat muda, rasa ingin tahu tinggi, dan keinginan besar untuk menjembatani dunia Inhuman dengan dunia manusia. Setelah menjalani Terrigenesis, dia mendapatkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan keempat elemen alam: tanah, air, api, dan udara. Kemampuannya menjadikannya salah satu pengguna elemen paling kuat di Marvel Universe. Crystal dapat menciptakan badai, mengendalikan lahar, memanggil petir, atau membentuk gelombang besar hanya dengan gerakan tangannya. Dalam banyak kisah, dia berperan penting dalam menyelamatkan Attilan dari ancaman alam maupun serangan musuh. Namun Crystal tidak hanya kuat, dia juga berhati lembut dan sering menjadi jembatan damai antara bangsa Inhuman dan umat manusia. Crystal dikenal karena kepribadiannya yang penuh empati. Dia pernah menjalin hubungan dengan Johnny Storm dari Fantastic Four, yang sempat mempererat hubungan kedua bangsa. Kemudian dia juga menikah dengan Pietro Maximoff atau Quicksilver dan memiliki seorang anak bernama Luna. Melalui kisah ini, Crystal menjadi simbol dari harapan dan kemungkinan persatuan antara ras-ras berbeda di dunia Marvel. Meski sering dianggap termuda dan paling polos dalam keluarga kerajaan, Crystal telah membuktikan diri sebagai sosok yang berani dan mandiri. Dia kerap menentang keputusan politik yang keras jika dirasa tidak adil, dan memilih jalan diplomasi serta kemanusiaan. Dalam beberapa cerita, dia bahkan berperan sebagai duta besar Inhuman di dunia luar. Crystal mewakili sisi idealis dari Royal Family, sosok yang percaya bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi. Dia adalah simbol harapan dan masa depan bagi bangsanya. Triton adalah sepupu Karnak dan salah satu anggota Royal Family yang paling berbeda secara fisik dari para Inhuman lainnya. Setelah menjalani Terrigenesis, tubuhnya mengalami mutasi ekstrim yang membuatnya beradaptasi sepenuhnya untuk kehidupan di bawah laut. Kulitnya berubah menjadi hijau bersisik, paru-parunya dimodifikasi menjadi insang, dan kekuatannya meningkat pesat di lingkungan perairan. Namun akibat transformasi ini, dia tak lagi bisa bertahan hidup lama di daratan tanpa bantuan alat pernafasan khusus. Sejak saat itu,
Triton menjadi duta bangsa Inhuman untuk dunia bawah laut, sekaligus simbol pengorbanan akibat proses Terrigen. Dalam banyak komik klasik, terutama sejak kemunculannya di Fantastic Four volume 1 issue 45 tahun 1965, Triton digambarkan sebagai sosok yang lembut, bijaksana, dan setia. Meski penampilannya membuatnya sering disalahpahami, dia justru memiliki rasa empati mendalam terhadap makhluk lain. Triton mengerti betul bahwa mutasi bukan hanya kekuatan, tetapi juga beban berat yang harus diterima. Karena itu, dia sering menjadi pembela bagi mereka yang menderita akibat Terrigenesis yang tidak sempurna, memperlihatkan sisi paling manusiawi dari keluarga kerajaan. Sebagai prajurit laut, Triton memiliki kekuatan fisik luar biasa dan kemampuan renang di atas kecepatan super. Dia mampu bergerak dengan lincah di dalam air, bertarung dengan ketepatan mematikan, serta menggunakan senjata khas seperti trisula dan pisau laut. Dia juga memiliki ketahanan ekstrim terhadap tekanan laut dalam dan suhu dingin ekstrim. Dalam berbagai pertempuran, Triton berfungsi sebagai mata dan telinga kerajaan di bawah permukaan samudra, mengumpulkan informasi penting dan mengamankan jalur komunikasi laut. Meski sering beroperasi jauh dari Attilan, Triton tetap menjaga hubungan erat dengan keluarganya. Dia adalah sepupu Karnak dan seringkali menjadi penyeimbang bagi sifat dingin dan filosofis saudaranya itu. Dia lebih terbuka dan berjiwa petualang, menjadikannya jembatan antara dunia Inhuman dengan makhluk-makhluk laut dan bahkan beberapa suku bawah air seperti Atlantean. Dalam kisah tertentu, dia bahkan pernah berinteraksi langsung dengan Namor the Submariner, membangun hubungan diplomatik yang rumit antara dua kerajaan bawah laut. Triton menggambarkan konsekuensi dari evolusi ekstrim yang menjadi ciri khas bangsa Inhuman. Dia adalah simbol dari pengorbanan demi kemajuan, serta bukti bahwa kekuatan sejati seringkali datang bersama kehilangan yang besar. Sosoknya mengajarkan bahwa bahkan di dunia yang penuh perbedaan fisik dan sosial, loyalitas serta hati yang tulus tetap menjadi kekuatan utama. Mungkin tampak aneh bahwa seekor anjing bisa menjadi anggota Royal Family, tetapi Lockjaw bukanlah hewan biasa. Dia adalah makhluk Inhuman yang mengalami Terrigenesis, yang memberinya ukuran raksasa dan kemampuan teleportasi antar dimensi. Muncul pertama kali di Fantastic Four volume 1 issue 45 tahun 1965. Lockjaw dengan cepat menjadi simbol kesetiaan dan keajaiban bangsa Inhuman. Dia memiliki penampilan menyerupai bulldog besar dengan garpu penala atau tuning fork di dahinya, simbol energi yang dia gunakan untuk membuka portal ruang dan waktu. Kekuatan utama Lockjaw adalah teleportasi jarak jauh dalam skala kosmik. Dia mampu memindahkan dirinya dan orang lain melintasi planet, galaksi, bahkan dimensi yang berbeda hanya dalam sekejap. Energi yang dia hasilkan sangat stabil, sehingga keluarga kerajaan sering mengandalkannya untuk bepergian antar dunia atau melarikan diri dari ancaman mendadak. Namun kemampuannya bukan tanpa batas. Teleportasi dalam jarak sangat jauh membutuhkan energi besar dan dapat melemahkannya sementara. Meskipun tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia, Lockjaw dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Dia dapat memahami perintah rumit dan menunjukkan emosi yang jelas terhadap anggota keluarga kerajaan. Dalam komik-komik tertentu seperti Lockjaw and the Pet Avengers, Lockjaw bahkan digambarkan memiliki tingkat kesadaran tinggi dan mampu berinteraksi dengan makhluk lain melalui telepati. Ini menambah kedalaman karakternya, menjadikannya bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan bagian sah dari keluarga kerajaan. Lockjaw seringkali berperan sebagai pelindung pribadi Kristal dan Medusa. Dia setia tanpa syarat,
siap menempatkan dirinya di antara bahaya dan tuannya. Dalam banyak cerita, keberanian Lockjaw menjadi kunci keselamatan keluarga kerajaan dari kehancuran, baik saat mereka menghadapi Fantastic Four, Skrull, atau pasukan manusia yang menyerang Attilan. Dia juga memiliki hubungan emosional yang erat dengan Kristal, yang memperlakukan Lockjaw bukan sebagai peliharaan, melainkan sahabat sejati. Dalam dunia Inhumans, Lockjaw mewakili sisi hangat dan tulus dari bangsa yang sering dianggap dingin dan terisolasi. Dia adalah lambang kesetiaan, cinta tanpa syarat, dan pengingat bahwa bahkan di tengah kekuasaan dan tragedi, hubungan sederhana antara makhluk hidup tetap menjadi kekuatan yang tak ternilai. Lockjaw adalah hati yang berdetak dalam keluarga kerajaan yang seringkali terjebak dalam politik dan perang. Sebagai adik kandung dari Black Bolt, Maximus the Mad adalah salah satu karakter paling tragis sekaligus berbahaya dalam sejarah bangsa Inhuman. Dia pertama kali muncul di Fantastic Four volume 1 issue 47 tahun 1966 dan segera menjadi antagonis utama dalam banyak kisah Inhumans. Dikenal dengan nama lengkap Maximus Boltagon, dia adalah seorang jenius dengan kecerdasan setara atau bahkan melampaui ilmuwan besar dunia manusia. Namun, bakat itu disertai dengan ketidakstabilan mental yang membuatnya dikenal dengan julukan Maximus the Mad. Sejak muda, Maximus telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa, terutama di bidang rekayasa genetik, psikologi, dan teknologi energi. Namun hubungan antara dirinya dan Black Bolt memburuk sejak sebuah insiden tragis di masa kecil, ketika Black Bolt secara tak sengaja menggunakan kekuatannya untuk pertama kali. Ledakan suaranya menghancurkan laboratorium tempat keluarga mereka berada dan membuat Maximus kehilangan sebagian kewarasannya. Sejak saat itu, dia dipenuhi kebencian terhadap saudaranya dan bertekad untuk merebut tahta Attilan. Kekuatan Maximus bukan hanya intelektual. Setelah melalui Terrigenesis, dia memperoleh kemampuan psionik tingkat tinggi, memungkinkan dirinya untuk mengendalikan pikiran orang lain, menciptakan ilusi, bahkan memanipulasi kesadaran massal. Dalam beberapa kisah, kekuatannya berkembang hingga mampu mempengaruhi seluruh bangsa Inhuman, membuatnya menjadi ancaman besar bagi siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Dia seringkali mencoba menggulingkan Black Bolt dengan cara licik, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan manipulasi dan tipu daya. Namun, Maximus bukan sekedar penjahat satu dimensi. Dalam banyak cerita, termasuk Inhuman, The Great Refugee, dan War of Kings, dia digambarkan sebagai sosok kompleks, seorang jenius yang memahami penderitaan bangsanya, namun memilih jalan gila untuk memperbaikinya. Ada kalanya dia menunjukkan kasih sayang terhadap keluarganya, terutama terhadap Medusa dan Kristal. Meski obsesinya terhadap kekuasaan selalu membawa kehancuran, kepribadiannya sering berubah antara kejernihan brilian dan kegilaan absolut, membuatnya tak terduga dan berbahaya. Maximus melambangkan sisi gelap dari kecerdasan tanpa kendali moral. Dia adalah cermin bagi Black Bolt, dua saudara yang sama-sama jenius, sama-sama kuat tetapi berjalan di jalur yang berlawanan. Di mata banyak pembaca komik, Maximus adalah pengingat bahwa bahkan di antara makhluk paling sempurna sekalipun, kegilaan dan kejeniusan seringkali hanya dipisahkan oleh garis tipis. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang beberapa anggota inti Royal Family Inhumans. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.